Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin, terutama anak-anakku mahasiswa Nida El Adabi yang sangat Bapak sayangi dan Bapak sukai. Hari ini kita membahas masalah eskatologi Islam, di mana eskatologi adalah sebuah paham filsafat yang berusaha menjangkau kehidupan jangka panjang dengan cara meninggalkan kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi yang dibahas adalah bagaimana nanti masalah kematian, masalah akhirat, masalah kiamat dan kebangkitannya, adanya surga dan neraka, lalu perjalanan menuju Tuhan. Dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara historis, praktek estetik Islam dimulai pada abad pertama Islam dengan didasari oleh adanya rasa takut, adanya rasa penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini figur pertama yang boleh dikatakan sebagai ahlinya dalam teori estetik adalah Hasan al-Basri. Beliau lahir di Madinah pada tahun 642 Masehi. Kehidupan estetik dirancang dengan beberapa metode. Jadi ada metodenya seperti metode refleksi, ya, ada juga metode muhasabah, ya, artinya menghitung-hitung diri gitu ya. Adanya juga penyerahan total kepada Allah, adanya juga rasa kepuasan diri atau mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kondisi seperti itu diyakini tentu adanya semacam ketegangan-ketegangan, ya, ataupun mungkin juga perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehendak Allah dan manusia yang tentunya akan dapat diatasi. Nah, sikap estetik ini muncul seperti berlawanan gitu ya, berlawanan dengan boleh dikatakan rasio kehidupan, ya. Tetapi sesungguhnya memang sikap estetik lahir dari penglihatan batin yang sangat tajam, ya, bersih dan bercahaya, yaitu pada hakikatnya kehidupan menjadi semakin menarik gitu ya. Jadi ketika dia ada yang dirasakan adanya cahaya kehidupan ukhrawiyah yang sangat dirasakan gitu ya, dan suatu kepastian
dengan mata batin, penglihatan mata batin yang sangat tajam, bahwa nantinya ada eh, eh, dimensi ukhrawiyah, ukhrawiyah. Di sana tentu surga yang menjadi tujuan ya. Maka kehidupan itu terdorong menjadi eh, semakin menarik ya, semakin menarik ya, untuk melaksanakan kehidupan-kehidupan di dunia. Ya tentu dalam hal ini berupa amal ya, amal ibadah ya. Jadi ketika kita secara estetik ya, kita melihat ukhrawiyahnya ya, ukhrawiyahnya itu eh, ada hal-hal yang menarik yang akan kita dapatkan atau merupakan balasan dari kehidupan dunia, maka kehidupan dunia itu menjadi ada semacam gairah untuk hidup dan gairah untuk berjuang menuju akhir. Nah, dalam hal ini umat Islam meyakini bahwa adanya kehancuran dunia terjadi di mana orang-orang beriman sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Dalam kaitan dengan estetik itu, ya umat muslim itu meyakini ya pada akhirnya itu akan hancur gitu ketika udah nggak ada lagi umat Islam itu ya yang beriman, maka akan hancur segala-galanya. Yang tersisa adalah orang-orang yang jahat ya, yang kembali dalam kondisi zaman jahiliyah. Nah ini ketika kita belajar estetik, pasti nanti kita akan melihat itu. Ya. Dan kita berkeyakinan bahwa ketika nanti orang beriman sudah tidak ada lagi di dunia ini, ya, dan yang muncul adalah orang-orang pasti kebalikannya ya. Ketika orang beriman, pasti adalah dia akan dalam kategori ini eh, pasti dia akan menjadi orang baik begitu ya. Tapi kalau orang berimannya sudah tidak ada dan Allah angkat semua, ya, maka yang ada tinggal orang jahat. Gitu. Bisa dibayangkan ya, kalau sudah yang ada di dunia ini adalah orang jahat semua kan gitu ya. Udah hukum kanibal itu udah terjadi gitu ya, terjadi. Di dalam konsep filsafat Islam, perjalanan estetik adalah perjalanan hijrah, yaitu hijrah mental, ya, yaitu sikap mental yang cenderung pada wacana keduniaan berpindah pada wacana keakhiratan. Jadi dalam konsep estetik itu adanya hijrah wacana dunia itu menjadi wacana ukhrawiyah. Jadi sudah ketika dia mengarah pada estetik ya, maka jangkauannya itu dunia itu sudah gak ada gitu. Jadi yang dipikirkan aja adalah ukhrawiyahnya aja, akhiratnya aja begitu. Akhirat aja ya. Nah, perjalanan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh karena diyakini sebagai jalan yang lurus kepada Allah yang sesungguhnya gitu. Jadi ini tentu berkaitan dengan keimanan yang sudah mulai meningkat ya. Jalur estetik itu kalau boleh dikatakan dari sisi keimanan dia mungkin sudah pada tahapan ihsan gitu ya. Jadi dia sampai meyakini bahkan dia mau berpindah arah berpikirnya ya, wacana-wacana tentang keduniaan itu sudah dirubah ya sudah diarahkan
pada wacana-wacana yang berhubungan dengan akhirat terus. Itu namanya dalam filsafat Islamnya itu eh, mengarah pada estetik. Yang dapat melakukannya adalah orang-orang yang cerdas dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu ini tidak mudah, tidak semua orang itu bisa melakukan perpindahan wacana yang terlalu cepat, ya, dari wacana duniawiyah ke ukhrawiyah. Itu memang nggak mudah seperti kita apa namanya melipat seperti telapak tangan gitu ya. Tapi ini kan butuh perjuangan-perjuangan dan perjalanan-perjalanan spiritual yang sangat luar biasa gitu ya. Ketika kita sudah pada tingkatan bahwa kita itu sudah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah ada faktor kedekatan antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu arah berpikir estetik itu mulai timbul gitu ya. Timbul. Jadi timbulnya itu karena memang sudah ada sisi keimanannya yang kuat. Nah, sehingga ketika dia berpikir secara estetik, ya, adanya perpindahan wacana dari duniawiyah kepada wacana ukhrawiyah, tentu dia meyakini betul bahwa Allah itu akan ada di hari pembalasannya. Nah di sini misalkan ketika dia sudah berpikir secara estetik, pasti dia akan melihat adanya suatu kematian. Kematian. Nah di dalam konsep estetik itu ada dua konsep tentang kematian. Yang pertama adalah yang berpandangan bahwa kematian adalah netral, yaitu tidak ada siksaan maupun pahala. Nah, pandangan ini berkembang di Persia, ya, pada pertengahan milenium pertama sebelum Masehi. Lalu pandangan yang kedua, kematian adalah bermoral yang dinilai menurut kriteria tertentu, apakah mendapat siksa atau mendapat pahala. Pandangan ini muncul pada pertengahan milenium kedua di Mesir yang kemudian berkembang di Yunani. Nah ini kalau kita ngambil dua sumber ini, sumbernya adalah Alan E. Bernstein yang dibaca dalam buku Carmel University Press. Jadi memang dua pandangan ini timbul, ya. Ada yang mengatakan bahwa kematian itu netral saja, nggak ada siksaan, nggak ada apa namanya, nggak ada hari pembalasan begitu. Dan ada juga yang berpandangan bahwa setelah adanya kematian itu adanya siksa dan reward terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dunia. Nah, pandangan kedua ini nampaknya memang berhubungan dengan dunia Islam, ya, dan dengan keimanannya yang kita yakini bahwa setelah kematian itu ada hari pembalasan. Gitu ya. Nah, sedangkan konsep Islam, ya, kalau kita lihat dari perspektif Islam, ya, kematian itu adalah suatu yang pasti. Gitu ya. Ya, jadi nggak ada makhluk manapun yang tidak ada
yang hidup terus gitu. Pasti setiap makhluk itu pasti mati, meninggal dunia. Jadi artinya al-maut itu mutlak sifatnya ya. Yang tidak bisa ditolaknya ya suka ataupun tidak. Jadi ayat-ayat tentang kematian juga banyak ya. Jadi nggak ada yang bisa menolak dari kematian, suka ataupun tidak. Dan kematian menurut perspektif Islam itu sudah ditetapkan waktunya, sudah ditetapkan waktunya. Bahkan ketika kematian itu datang, nggak bisa ditunda-tunda lagi. Baik dia mau mempercepat maupun memperlambat gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah melaksanakan seluruh perintah Allah, ya, artinya kita menjadi orang yang bertakwa, tentu ketika Allah memanggil melalui malaikatnya, ya, tentu kita sudah ikhlas gitu ya, sudah ikhlas untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tepat waktu pun nggak apa-apa gitu. Tetapi ada juga manusia yang ketika dipanggil masih meronta-ronta gitu, masih meronta-ronta. Oh jangan dulu ya Allah, kalau bisa ditunda kematiannya, jangan sampai hari ini saya meninggal dunia. Tapi kan tidak bisa, jadi tidak bisa dipercepat maupun diperlambat. Kalau sudah waktunya ajal itu menyebut, la yastakhiruna saat, jadi sudah nggak bisa diakhiri, wala yastakhir, jadi nggak bisa diakhiri dan tidak bisa juga dipercepat gitu ya. Jadi memang mutlak sifatnya kalau sudah Allah menentukan ajalnya itu pasti saat itu ya dipanggil. Walaupun dia mau menghindar, ya dia tempatkan benteng-benteng yang kuat begitu ya, di dengan jeruji-jeruji atau dengan bumper barangkali ya, dia mau sembunyi di bumper ya nggak bisa. Kalau sudah waktunya meninggal ya meninggal aja gitu. Jadi ini dalam perspektif Islam itu kematian itu mutlak sifatnya. Jadi nggak bisa ditolak suka ataupun tidak suka. Manusia tidak bisa menghindar dari kematian karena ketika kematian datang maka tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat waktunya. Kematian adalah awal dari menuju jalan ke alam akhirat. Kematian bukan akhir dari segala-galanya. Karena di balik kematian manusia akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi kematian itu mutlak dan diyakini ya, dalam perspektif Islam tentu setelah kematian itu ada pertanggungjawaban amal. Jadi ketika amal Anda baik, ya akan ikhlaslah, ridho lah untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau amalan Anda kurang baik, artinya selama hidup di dunia Anda tidak melaksanakan aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentu ini akan bermasalah gitu ya, akan bermasalah. Dan itu pasti mati ya, sifatnya pasti mati. Walaupun Anda orang kaya, walaupun Anda orang terkenal, walaupun Anda orang ya segala macam, ya kalau memang Allah sudah mau cabut ajal, pasti meninggal dunia. Gak ada bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu memang
ketika kita berpandangan, artinya secara estetik kita berpandangan seperti itu, ya mestinya memang adanya kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan dimanapun. Ya, bahkan ada anjuran-anjuran bahwa kita harus bertakwalah ya, dimanapun Anda berada. Jadi nggak ngeliat-ngeliat nih, nggak ngeliat-ngeliat waktu misalkan Anda lagi di mana nggak bertakwa gitu ya. Tapi dalam konsep Islam itu tentu dimanapun Anda berada wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Karena dunia ini adalah tempat melakukan ibadah, ketersujudan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, jadi memang pandangan Islam ya tentang kematian itu jelas mutlak. Di dalam konsep Islam, rahasia kematian dan kehidupan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak lepas dari haknya Allah untuk menghidupkan dan mematikan. Itu yang kita yakini secara estetik ke arah sana. Nah, manusia tidak hanya sekedar menerima ketentuan dari Allah, suka atau tidak, terpaksa atau tidak, ketentuan Allah itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahkan kematian sudah datang, maka tidak dapat di utak-utik lagi. Nah ini jadi ketika kita tergambar itu semua, maka dalam pandangan kita terhadap keimanan, ya, agama terhadap agama, tentu kita mempunyai kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga estetik dalam perspektif Islam itu tentu mengandung ketaatan yang luar biasa. Ketika kita menyadari itu semua, jadi ketaatan kita itu semakin ada manfaatnya gitu. Ada selalu perubahan-perubahan kualitas tentang ketakwaan itu. Bahkan kita evaluasi terus ya. Kita evaluasi terus ketaatan kita ya. Sudah sejauh mana ketaatan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ketika kita evaluasi terus, kita evaluasi diri, atau kita dalam hal ini muhasabah diri ya, muhasabah diri, tentu kan kita akan ketemukan itu, kita akan ketemukan mana yang masih kurang dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mana yang sudah barangkali sudah memenuhi ketentuan Allah ya untuk mendapatkan surganya Allah. Nah, ketika itu masih timplang ya, tentu kualitas untuk memperbaiki secara kualitas keagamaan kita itu ya itu harus dilakukan secara terus-menerus gitu. Karena memang secara dalam konsep Islam itu kita itu kan tidak hidup sendiri gitu ya. Dan pertanggungjawaban kita itu semuanya itu kan kita itu dianggap sebagai pemimpin begitu ya. Sehingga kita ketika sebagai pemimpin itu minimal kita memimpin keluarga ya, dan kita tidak bisa masuk sendiri di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketaatan kita itu tidak bisa kita lakukan sendiri gitu. Karena kita wajib untuk mengajak istri kita, barangkali ya, anak kita, ya, cucu kita, bahkan nanti pada akhirnya tetangga, nusa dan bangsa gitu ya, dalam lingkup lebih besar. Tapi dalam lingkup kecil harus wajib itu kita mengajak istri kita,
suami kita, barangkali anak kita, cucu kita, untuk tidak eh, masuk dalam neraka, yang kita sering dengar dengan ku anfusakum wahlikum naro gitu ya. Nah itu jadi eh, memang ketika kita berpandangan secara estetik gitu ya, berpandangan mutlak ya ke arah sana, memang pasti ketaatan kita itu akan berubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya wacana keduniaan itu sudah kita beralih kepada wacana ukhrawiyah. Karena memang tujuan akhir kita itu kan pasti hidup bahagia di akhirat nanti ya. Gitu. Tentu kita akan mendapatkan berusaha ya, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kehidupan akhirat dan adanya surga neraka serta perjalanan menuju Allah eh, itu hal yang mutlak yang harus kita lakukan. Karena ketika kita mau menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ketemu sampai pada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus melaksanakan aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu kita tidak laksanakan, ya nggak mungkin gitu ya kita bisa menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Nah, jadi memang eh, ini saja yang akan kita bahas tentang estetiknya. Adapun masalah yang lainnya nanti Anda bisa bahas dan Anda lihat sendiri, seperti misalkan dari sisi ukhrawiyahnya ya Anda akan melihat itu ya, tentang neraka bagaimana, tentang surga bagaimana. Nah ini Anda yang akan perdalam sendiri gitu ya. Karena memang ketika kita lihat eh, hadis-hadis atau ayat tentang neraka itu, tentu kita ada rasa takut yang mendalam. Jadi ketika kita bicara atau kita melihat dari sisi surga, tentu giroh kita untuk mendapatkan itu nanti akan semakin tajam atau semakin kita curahkan untuk mendapatkan itu. Nah, untuk tentang masalah neraka dan surga, tentang ukhrawiyah ini, silahkan Anda baca sendiri saja ya, masalah-masalah itu. Dan memang saya tidak akan membahas karena memang saya pikir hal ini yang mesti perdalam adalah Anda sendiri. Dan ketika nanti ada yang perlu kita bahas lagi ya tentang estetik ini, ya, makna dan tujuan dari filsafat secara maksudnya pembelajaran estetik yang dipandang dari perspektif Islam ya. Karena nanti kalau misalkan kita tidak kita akan bahas lebih jauh gitu ya. Kalau Anda tidak mengerti kita akan coba diskusikan lagi di forum saja ya. Kita nanti kan ada di forum aplikasi itu ada forum. Nah, nanti kita bicarakan di sana. Saya kira saya akhiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.